Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Kisah ini dibagikan langsung oleh yang mengalami kejadian yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Dan kejadiannya itu pada saat beliau berusia 15 tahun. Kisah ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terjadi pada tahun 1990. Di desa tersebut tinggallah sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut tinggallah ada seorang anak kecil. Kita di sini bilangnya anak kecil aja ya teman-teman, yang bernama Buyung. Dan Buyung ini tinggal bersama seorang ibunya yang pada saat itu berprofesi sebagai ahli spiritual atau bisa dibilang sebagai dukun. Buyung ini adalah sosok anak yang sangat-sangat nurut sama ibunya. Walaupun ia tahu ya bahwa ibunya itu adalah ahli spiritual atau yang biasa orang bilang dukun, tapi di sini Buyung ini tidak pernah menghiraukan apa yang orang-orang sebut ya kepada ibunya. Karena Buyung ini menganggap bahwa apa yang sudah ibunya lakukan adalah suatu hal kebaikan. Karena apa? Karena ibunya ini banyak sekali membantu orang-orang yang sakitnya itu non-medis, yang nggak bisa diobati di rumah sakit. Dan banyak juga warga-warga atau orang-orang yang membenci Buyung dan ibunya. Karena warga-warga ini menganggap bahwa ibunya Buyung ini ya bisa aja kapan saja mengirimkan santet atau penyakit non medis kepada orang-orang yang enggak ia sukai. Meskipun apapun yang dikatakan oleh orang lain di luar sana, Buyung ini enggak pernah menghiraukan perkataan orang-orang tersebut. Buyung selalu membantu ibunya dengan ikhlas. Alasan yang kedua dikarenakan faktor ekonomi, karena memang orang tua Buyung ini ya, ibunya ini berpenghasilan hanya dari pengobatan-pengobatan yang ia bantu kepada warga, dan warga juga tidak memberikan jasa atau uang yang besar gitu kepada ibu Buyung, dan ibu Buyung juga tidak pernah mematok harga kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dan yang ketiga dikarenakan jarak sekolah dari rumah Buyung ini juga lumayan jauh. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, Buyung memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu ibunya di rumah. Walaupun Buyung ini putus sekolah, tetapi semangatnya untuk belajar ini nggak pernah padam teman-teman. Jadi di sela-sela waktu kosongnya ia selalu menyempatkan diri untuk belajar sendiri, apapun itu. Jadi kalau misal ada waktu kosong dia langsung ambil buku, dia berusaha untuk belajar sendiri. Tetapi pada saat ibunya membutuhkan dirinya untuk membantu menangani pasien-pasien yang datang kepada ibunya, Buyung ini langsung sigap membantu ibunya.
Buyung ini mengenal sosok ibunya adalah sosok dukun yang baik. Dukun yang hanya bisa atau membantu orang-orang yang sakit non medis. Tetapi di belakang Buyung, ternyata ibunya ini bukan hanya bisa membantu orang sakit yang non medis, melainkan bisa membantu orang untuk melakukan pesugihan. Dan pernah suatu ketika Buyung ini setiap kali ada tamu yang datang ingin berobat ke ibunya ini, selalu disuruh pergi sama ibunya. Di sini karena sering ya teman-teman ya, berkali-kali. Pokoknya Buyung ini selalu ingat dengan wajah tamu yang datang ke tempat ibunya ini yang mau berobat. Dan setiap kali tamu itu datang pasti Buyung ini selalu disuruh pergi sama ibunya. Akhirnya pada hari itu ketika tamu tersebut datang dan kembali Buyung ini disuruh pergi sama ibunya. Di dalam hati kecilnya Buyung ini mengatakan bahwa kayaknya ibuku bohong deh, kayaknya ada yang disembunyikan deh. Kayak gitulah kira-kira ya. Akhirnya Buyung ini curiga dan pada saat disuruh pergi, Buyung ini tidak benar-benar pergi teman-teman, melainkan mendengarkan percakapan antara tamu ibunya dan ibunya pada saat itu. Pada saat Buyung ini menguping pembicaraan tamu ibunya dan ibunya pada saat itu, Buyung mendengarkan bahwa tamu tersebut ingin menumbalkan anaknya agar bisa kaya raya dan awet muda. Buyung yang mendengarkan percakapan ibunya dan tamunya tersebut seketika langsung marah. Karena Buyung menganggap ibunya ini bakalan melakukan pesugihan atau membantu tamunya tersebut untuk melakukan pesugihan. Mengetahui hal tersebut, pada saat itu Buyung ini langsung pergi dari rumahnya. Dan Buyung baru pulang ke rumah larut malam. Hal tersebut belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dan pada saat sampai di rumah, barulah Buyung ini menanyakan kepada ibunya apa yang baru saja ia ketahui. Seketika ibunya Buyung ini kaget karena kok bisa ya Buyung ini mengetahui apa yang sudah ia lakukan. Akhirnya di sini ibunya Buyung ini berusaha lah untuk menjelaskan kepada anaknya bahwa tamu tersebut sering kali datang dan selalu meminta pertolongan untuk dirinya ini supaya menjadi kaya raya. Dan ternyata ibunya Buyung ini berkali-kali juga menolak permintaan dari tamunya tersebut. Itu yang dijelaskan kepada anaknya Buyung. Dan yang barusan terjadi itu adalah kali terakhir orang tersebut meminta bantuan kepada ibunya Buyung untuk membantunya melakukan pesugihan. Tetapi di sini dengan keras ibunya Buyung ini menolak dan mengusir tamu tersebut, membuat tamu tersebut merasa marah, emosional dan mengatakan ingin membalaskan dendam kepada ibunya Buyung tersebut. Mendengar ucapan ibunya, Buyung ini merasa sangat senang karena ternyata apa yang ia pikirkan salah. Dan ibunya ternyata sudah menolak mentah-mentah tamu yang ingin melakukan pesugihan tersebut. Setelah 1 minggu berlalu dari kejadian tersebut, Buyung dan ibunya ini seringkali mengalami hal-hal yang aneh. Sampai pada titik ibunya Buyung ini sakit secara tiba-tiba. Bahkan ibunya sendiri pun yang biasanya membantu orang lain untuk menyembuhkan sakitnya, tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi benar ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa dokter gigi itu nggak bisa nyebut giginya sendiri. Sama halnya dengan paranormal. Jadi biasanya mereka itu nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Buyung yang pada saat itu sangat khawatir melihat kondisi kesehatan dari ibunya, akhirnya memutuskan untuk membawa sang ibu ke dokter. Pada saat diperiksa oleh dokter, lagi-lagi Buyung ini dikagetkan dengan pernyataan dokter bahwa ibunya ini nggak sakit apa-apa.
Jadi memang sakitnya itu nggak bisa diprediksi oleh medis. Ya berarti karena Buyung ini seringkali ya melihat banyak tamu-tamu ibunya yang datang dengan berbagai macam penyakit. Buyung di sini sangat yakin bahwa penyakit ibunya itu adalah sakit non medis. Buyung dan ibunya pulang dengan rasa yang sangat sedih, terutama Buyung ya, karena hanya ibunya lah yang ia punya pada saat itu. Pada saat sampai di rumah, dengan berlinang air mata, Buyung ini kembali menanyakan kepada ibunya, sebenarnya apa yang ia rasakan dan sakit apa yang ia derita. Di sini ibu Buyung gak mau menjawab pertanyaan anaknya. Ibunya hanya diam, seperti ada yang disembunyikan dari dirinya. Buyung yang mulai merasa janggal dengan penyakit ibunya. Pada saat itu juga ya, bersamaan dengan ibunya sakit, ada kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Hampir setiap malam sejak ibunya sakit, Buyung ini mendengar di atap rumahnya itu seperti ada angin yang sangat kencang. Pada saat ia keluar rumah, Buyung melihat pada saat itu cuaca sangat cerah. Dan bukan cuma itu saja, hampir setiap malam juga Buyung ini selalu mendengar ada sesuatu yang bergerak di atap rumahnya. Jadi seperti ada hewan atau apapun gitu yang besar sedang berjalan di atap rumahnya. Dan itu seringkali ia dengar hampir setiap malam. Pernah ada suatu kejadian pada saat masuk ke dalam kamar. Di atas kasur Buyung melihat ada sosok perempuan yang menyerupai ibunya sedang duduk di atas kasur dengan tatapan mata yang kosong. Namun yang membuatnya berbeda, sosok tersebut lebih besar badannya dari ibu Buyung. Namun bedanya, sosok ini memiliki perawakan tubuh yang lebih besar dari ibunya. Buyung yang melihat sosok tersebut sudah sangat pasti yakin bahwa sosok itu bukanlah sosok ibunya. Tapi anehnya, sosok yang menyerupai ibunya itu tidak mau pergi dari kamarnya. Karena Buyung sudah terbiasa ya dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi melihat sosok yang menyerupai ibunya itu, Buyung ini nggak merasa takut sama sekali. Karena dari lahir, dari kecil hingga Buyung ini berusia 15 tahun, Buyung hidup dengan ibunya yang notabene ini adalah ahli spiritual. Jadi dengan hal-hal gaib Buyung ini seperti ya sudah makanan sehari-hari, nggak ada rasa takut sama sekali. Melihat ada sosok perempuan yang menyerupai ibunya di dalam kamarnya itu, Buyung ini sudah mengetahui bahwa hal buruk akan terjadi kepada ibunya. Jadi feelingnya ini sudah sangat kuat dengan sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Setelah keesokan harinya, Buyung langsung mendatangi ibunya. Di hadapan ibunya, Buyung mengatakan, meminta ibunya ini jujur kepada Buyung apa yang sebenarnya terjadi. Buyung sangat yakin bahwa ibunya ini menyembunyikan sesuatu dari Buyung. Yang namanya antara anak dan orang tua ya pasti punya ikatan yang sangat besar. Ya kalau misal ibunya Buyung ini menutupi sesuatu, barang pasti Buyung ini mengetahui. Tapi di sini Buyung ingin mengetahui secara langsung dari mulut ibunya. Lagi-lagi ibunya Buyung masih menutupi. Ibunya Buyung tidak menjawab pertanyaan anaknya tersebut. Karena sudah berminggu-minggu ibunya Buyung ini jatuh sakit, otomatis ibunya sudah tidak bisa menerima tamu. Jadi mata pencariannya ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya Buyung memutuskan untuk bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Buyung bekerja dari pagi sampai sore dan uang dari hasil upah yang ia dapat dibelikan Buyung ini makanan dan sisanya dibelikan obat untuk ibunya. Hal tersebut ia lakukan setiap hari. Hal tersebut dilakukan oleh Buyung kurang lebih 1 minggu lamanya.
Buyung melakukan hal tersebut tanpa paksaan, dengan senang hati, dengan ikhlas. Karena kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa membantu ibunya, ya minimal untuk makannya sendiri atau untuk membantu ibunya. Pada suatu hari Buyung ini pergi ke pasar seperti biasa, dan pada saat pulang ke rumah sore hari, Buyung dikagetkan dengan melihat kondisi ibunya yang sudah terkapar tak bernyawa tanpa meninggalkan pesan sedikit pun. Buyung yang melihat ibunya sudah tidak bernyawa lagi pada saat itu langsung histeris menangis. Dan ditambah lagi Buyung ini melihat kondisi tubuh dari ibunya ini ya, meninggal secara tragis kalau bisa dibilang. Karena kondisi terakhir pada saat ditemukan, mulut ibunya ini mengeluarkan darah. Jadi pada saat itu Buyung ini sangat kaget dan bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Buyung yang kaget pun akhirnya panik dan berteriak keluar dari rumahnya mendatangi rumah warga untuk meminta pertolongan. Akhirnya warga yang dimintai pertolongan oleh Buyung ini datang ke rumah Buyung. Pada saat sampai di rumah Buyung, warga yang melihat kondisi ibunya Buyung ini semakin dikagetkan dengan melihat kondisi tubuh ibunya Buyung ini sudah membusuk. Bayangkan, baru ditinggal tidak ada 15 menit, mungkin hanya bisa dihitung 5 menit saja. Pada saat kembali, tubuh ibunya Buyung ini sudah busuk, bau busuknya itu sudah sangat menyengat. Warga yang melihat hal tersebut merasa aneh, sesuatu hal yang belum pernah terjadi di kampungnya. Jadi ada sebagian warga yang melihat hal tersebut, ada yang ketakutan dan tidak ingin membantu untuk proses pemakaman ibunda Buyung. Tetapi sebagian warga juga ada yang kasihan sama Buyung, tidak lagi melihat kondisi terakhir ibunya, tetapi melihat Buyung yang kasihan, tinggal sebatang kara. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu proses pemakaman dari ibunda Buyung. Setelah kematian ibunya Buyung, ada beberapa warga yang menyebarkan fakta buruk. Bisa dibilang di sini omongan buruk lah gitu ya. Jadi sudah sepantasnya lah memang dukun itu meninggal dengan cara seperti itu. Dan bahkan ada kata-kata lagi yang lebih tidak pantas ya untuk kita dengarkan, atau yang lebih parahnya itu disebarkan ke warga-warga yang lain. Dan omongan-omongan buruk tentang ibunya yang sudah meninggal akhirnya sampai ke telinga Buyung. Buyung yang mendengarkan kabar burung yang mengatakan ibunya sudah sewajarnya dukun meninggal dengan cara seperti itu pun menutup telinganya. Karena bagi Buyung, ibunya adalah sosok wanita yang baik. Setelah beberapa hari kepergian ibunya, hal yang seharusnya dilakukan itu selama 7 hari itu sebaiknya ya teman-teman dilakukan pengajian, baca yasin, atau mendoakan ibunya Buyung agar tenang di alam sana. Tetapi dikarenakan Buyung ini tidak memiliki uang, dan yang kedua tidak ada satupun warga yang datang ke rumahnya untuk mendoakan ibunya. Jadi selama 7 hari tersebut tidak ada yang namanya yasinan, tahlil, atau mendoakan ibunya, warga-warga yang mendoakan ibunya. Disitulah teror mendiang ibu Buyung mulai menghantui para warga-warga. Dan hampir setiap malam ibunya Buyung juga selalu datang ke dalam mimpi Buyung. Selama 7 hari setelah kematian ibu Buyung, para warga ini sudah mulai merasakan teror dari mendiang ibu Buyung. Dan banyak warga yang sudah mulai keresahan, ketakutan, bahkan sampai meminta pertolongan ke pemuka agama di kampungnya. Namun hal tersebut tidak cukup melawan arwah yang penuh dendam.
Dan teror tersebut masih berlanjut. Dan teror tersebut bukan hanya mendatangi para warga, tetapi anaknya pun ya, Buyung juga merasakan hal yang sama. Namun berbeda dengan para warga. Di sini Ibunda Buyung ini meneror Buyung atau mendatangi Buyung lewat mimpinya Buyung hampir setiap malam. Di dalam mimpinya, ibunya Buyung ini selalu meminta pertolongan kepada Buyung. Dan ternyata bukan hanya di dalam mimpi, ibunya Buyung ini pun juga datang menemui Buyung. Jadi pernah suatu hari pada saat Buyung ini hendak tidur dan baru ingin memejamkan matanya, tiba-tiba di balik telinganya Buyung ini mendengar secara jelas ibunya berkata, "Nak, tolong ama, nak. Tolong bebaskan ama, nak." Seketika bulu kuduknya Buyung ini merinding. Walaupun ia tahu yang mengatakan atau yang ia dengar itu adalah suara ibunya sendiri, tetapi di sini Buyung juga merasa ketakutan. Pada saat Buyung membalikkan badannya mengarah ke suara yang ia dengar, tiba-tiba di situ sangat jelas Buyung melihat sosok ibunya sedang berdiri tepat di samping badannya sambil menyeringai tersenyum. Pada saat melihat hal tersebut, tiba-tiba Buyung ini sudah tidak sadarkan diri. Dan keesokan harinya, setelah Buyung ini kembali tersadar atau terbangun ya dari tidurnya, Buyung ini mengingat-ingat kembali apa yang sudah terjadi semalam. Dan sangat jelas ya yang ada di pikirannya itu adalah melihat sosok ibunya yang tersenyum melihat dirinya. Dan ternyata setelah diingat-ingat lagi ada kata-kata ibunya yang mengatakan, "Nak, tolong ama, nak, tolong lepaskan ama." Jadi kata-kata itu yang setiap hari, setiap saat yang ada di pikiran Buyung. Setelah beberapa hari, hampir setiap malam ya, kejadian tersebut berlangsung. Entah itu sebelum tidur atau Buyung sedang melakukan aktivitas yang lain, kata-kata tersebut sering sekali terngiang-ngiang di telinga Buyung. Dan akhirnya pada saat itu Buyung ini memutuskan pergi ke salah satu pemuka agama, atau bisa dibilang di sini mungkin Pak Ustadz ya, yang mengerti hal-hal yang mungkin bisa membantu Buyung untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah berkonsultasi dengan Pak Ustadz yang kebetulan memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi, di sini Pak Ustadz tersebut menyimpulkan bahwa sebelum menyimpulkan, tentunya di sini Buyung menceritakan dulu ya kronologis dari awal sampai terakhir ibunya meninggal. Bahkan setelah ibunya meninggal, ibunya juga mendatangi Buyung lewat mimpi dan secara wujud ya, dengan nyata dia lihat. Jadi Pak Ustadz ini mengatakan bahwa setelah diterawang ya sama Pak Ustadz ini, beliau mengatakan bahwa ibunya Buyung ini meninggal dikarenakan mendapatkan kiriman, bisa dibilang mungkin santet atau apapun itu, dari seseorang yang tidak menyukai dirinya. Di sini ibunya merasa sangat tersiksa karena tidak bisa mengeluarkan santet tersebut ya dari dalam tubuhnya. Bahkan orang lain pun juga belum sempat membantu untuk mengeluarkan atau menyembuhkan santetnya. Ibunya merasa sangat tersiksa dan meminta pertolonganlah kepada anaknya. Dikarenakan juga ada beberapa warga yang sudah melapor ya kepada Pak Ustadz tersebut karena sudah sangat risau, resah, gelisah, ketakutan dengan teror mendiang dari ibunya Buyung ini tadi. Akhirnya dikarenakan anaknya sendiri yang datang di sini Buyung dan ternyata juga mengalami hal yang sama. Ternyata ada pesan yang disampaikan oleh ibunya. Pak Ustadz tersebut memberikan saran kepada Buyung dan warga yang datang yang pernah berkonsultasi kepada dirinya untuk mengadakan
yasinan, tahlilan selama 40 hari lamanya. Karena sebelumnya juga ada beberapa warga yang sudah mencoba ke tempat lain atau ke pemuka agama yang lain di kampung sebelah, tapi ternyata usahanya itu nihil, kosong, nggak bisa berbuat apa-apa juga. Karena mungkin belum mengetahui apa yang sebenarnya Ibu Buyung ini mau. Dan akhirnya setelah mendapatkan pesan langsung ya dari anaknya ini, ternyata disinilah baru terpecahkan masalahnya. Ibunya sebenarnya ingin terlepaskan dari siksaan yang mungkin ia rasakan. Ingin didoakan agar jalan menuju ke sananya itu lebih tenang. Akhirnya para warga dan Buyung pun sepakat untuk mendoakan ibunya, dibacakan Yasin tahlil selama 40 hari lamanya secara berturut-turut, secara rutin. Semoga arwah dari ibunya Buyung ini tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah dibacakan Yasin selama 40 hari berturut-turut, alhamdulillah mendiang ibunya Buyung ini arwahnya sudah tidak gentayangan lagi. Setelah sudah tidak ada lagi teror dari almarhumah ibunya, akhirnya Buyung kembali melanjutkan hidupnya. Buyung memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Walaupun Buyung sangat berat meninggalkan kesedihan di kampungnya, tetapi Buyung harus melangkah ke depan karena hidupnya itu masih panjang. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan buat yang sudah mengirimkan cerita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman dari teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung juga jangan lupa di follow akun Instagram saya, Rahayu_Fajri. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube saya, Rahayu Fajri. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui keseharian saya, boleh teman-teman subscribe channel YouTube saya satu lagi, Daily Rahayu Fajri. Di sana saya akan membagikan keseharian saya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung juga di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.